warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rismada Pramudita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai model daerah pesisir dangkal dan sungai pasang surut. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. 1. Berapa catatan tentang model satu dimensi? Model satu dimensi digunakan untuk menganalisis dinamika aliran di sungai dengan mengasumsikan kecepatan rata-rata. Persamaan kontinuitas dan momentum yang digunakan adalah B dikali do zeta per do t ditambah do dikali u dan q per do x akan sama dengan 0, dan do u per do t ditambah do u per do x sama dengan minus g dikali do zeta per do x ditambah 1 dibagi h ditambah zeta dikali tau x dikurang tau b, di mana Q sama dengan B, H ditambah Zeta adalah luas penampang lintang, dan tau B kuadrat X sama dengan R dikali U mutlak adalah gaya gesekan dasar. Dalam muara sungai, perubahan geometri menyebabkan ketidaksimetrisan penampang yang mempengaruhi kecepatan aliran, terutama pada bagian hulu dan tengah sungai. Jika perubahan geometri ini signifikan, maka istilah konveksi U dikali do U per do F tidak dapat diabaikan karena berperan besar dalam memperkirakan distribusi kecepatan. Istilah tahanan terhadap gerakan dalam aliran juga dipengaruhi oleh kontribusi kecepatan dan perubahan penampang lintang. R dikali U mutlak dibagi H ditambah Zeta dikurang A dikali Q per do X dikali U per Q ditambah B per Q dikali do Zeta per do X. Term ini menunjukkan bahwa kondisi kecepatan tinggi dan penampang yang bervariasi, komponen do U per do X dan do Q per do X berperan besar dalam meningkatkan disipasi energi. Saat aliran pasang, tahanan meningkat. Saat surut berkurang, puncak pengaruh biasanya terjadi antara titik balik pasang dan surut, atau HWT dikurang LWT. Tanpa mempertimbangkan pengaruh konvektif ini, estimasi elevasi muka air tidak akan akurat. Yang kedua, model sungai. Model satu dimensi aliran sungai dikembangkan menggunakan sistem dua persamaan, yaitu do zeta per do t ditambah 1 per b dikali do per do x dikali bu dikali dalam kurung h ditambah zeta sama dengan 0. Selanjutnya, do u per do t ditambah u dikali do u per do x akan sama dengan minus g dikali do zeta per do x dikurang 1 per h ditambah zeta dikali tau b. Kedua persamaan tersebut merupakan sistem hiperbolik, artinya solusi uniknya memerlukan syarat batas yang sesuai. Syarat batas dapat berupa nilai muka air atau zeta, kecepatan U atau debit QU pada kedua ujung saluran. Untuk memecahkan sistem secara numerik digunakan pendekatan beda hingga dengan grid. Dalam model dua dimensi, perhitungan arah memanjang sungai dilakukan secara langsung dan sederhana. Sedangkan perhitungan arah menyimpang sungai dilakukan dengan cara yang lebih hati-hati untuk menjaga kestabilan hasil. Model ini menggunakan matriks yang menghasilkan dua nilai utama atau disebut nilai eigen. Lambda 1,2 sama dengan U plus minus akar G dalam kurung H ditambah zeta. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem memiliki sifat hiperbolik, yaitu jenis sistem yang memungkinkan gelombang atau aliran menyebar kedua arah. Model dua dimensi ini digunakan jika bentuk sungai sangat rumit, karena memperhitungkan arah samping atau melintang, dan juga pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis. Yang ketiga, pendekatan satu dimensi untuk aliran sungai, sistem saluran jamak. Pendekatan satu dimensi tetap efektif untuk memodelkan aliran sungai, meskipun penampangnya kompleks. Dalam kasus penampang majemuk, misalnya sungai yang memiliki bagian dalam dan dangkal, total debit air dihitung sebagai gabungan dari aliran di masing-masing bagian, atau F sama dengan B besar dikali U besar dikali H besar ditambah B kecil dikali U kecil dikali H kecil. Jika gradien muka air sama di kedua bagian dan lebar total dianggap sama, B besar sama dengan B kecil, maka rumusnya bisa disederhanakan menjadi F sama dengan C dikali B besar dikali H besar pangkat 3 per 2 dikali 1 ditambah 1 per N 3 per 2. Perbedaan aliran air tidak hanya bergantung pada luas penampang, tetapi juga bentuk geometrisnya. Dalam pendekatan rata-rata, aliran dihitung menggunakan kedalaman rata-rata dengan rumus H besar sama dengan H besar ditambah H kecil dibagi 2, F sama dengan C dikali B besar dalam kurung H besar ditambah H kecil pangkat 3 per 2 dikali 1 ditambah 1 per N pangkat 3 per 2 dibagi 2 pangkat 3 per 2.
Untuk membandingkan nilai aliran sesungguhnya dengan aliran rata, digunakan pendekatan bahwa kedalaman tambahan adalah seperempat dari kedalaman utama. H kecil sama dengan H besar dibagi 4. Dari sini didapatkan bahwa nilai F sama dengan 1,14 F. Untuk sungai dengan bentuk penampang yang sangat tidak beraturan digunakan metode sistem saluran jamak. Penampang dibagi menjadi beberapa strip sempit dalam kedalaman dengan lebar berbeda. Total debit dihitung dari jumlah kontribusi setiap strip. Q sama dengan perjumlahan K sama dengan 1 hingga N dikali BJK dalam kurung HJK ditambah ZJK dikali UJK. Di sini ada gambar, yang gambar atas ini menunjukkan penampang lintang sungai Elbe dekat Binsbed. Dalam gambar ini bentuk dasar sungai alami digambarkan dengan garis putus-putus, sedangkan bentuk yang digunakan dalam model numerik ditunjukkan dengan garis tebal. Sungai dibagi menjadi 10 segmen atau strip melintang yang masing-masing memiliki lebar dan kedalaman tertentu untuk mempermudah proses pemodelan hidrodinamik. Segmentasi ini memungkinkan analisis pergerakan air dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan memperhitungkan variasi geometri dasar sungai. Pendekatan ini penting untuk menyederhanakan geometri kompleks namun tetap menangkap karakteristik hidraulik utama sungai. Yang di bawah ini, gambar ini menggambarkan variasi muka air zeta yang terjadi di Sungai Ender pada titik 96,46 km dari muara selama periode pasang surut, tanggal lapangan dengan hasil komputasi model numerik. Garis tebal menunjukkan data observasi, sedangkan garis putus-putus merepresentasikan hasil perhitungan model. Garis lurus tipis di antara keduanya menunjukkan selisih atau kesalahan antara hasil simulasi dan observasi. Secara umum, pola pasang surut yang dihasilkan model mengikuti tren data nyata, menunjukkan bahwa model numerik yang digunakan mampu mempresentasikan fluktuasi muka air secara akurat. Yang di kanan ini ada gambar memperlihatkan distribusi kecepatan arus pasang surut di Sungai Eider pada titik 93,45 km dari muara selama periode yang sama, yaitu 26-27 Mei 1958. Dua grafik utama menunjukkan perubahan kecepatan arus terhadap waktu, masing-masing untuk fase pasang dan surut. Setiap garis dalam grafik mempresentasikan strip tertentu dari penampang sungai yang telah dibagi menjadi 7 bagian melintang. Kecepatan diukur dalam meter per sekon dan menunjukkan dinamika aliran yang berubah sepanjang hari. Diagram kecil di bagian bawah menjelaskan posisi strip dalam penampang sungai. Lanjut yang keempat, model 2 dimensi dari Sungai Elbe yang mencakup area antara Smeershof dan Songhaven. Model 1 dimensi tidak mampu menggambarkan dinamika aliran di Sungai Elbe secara akurat, terutama di wilayah muaranya yang kompleks dan dangkal. Variasi kedalaman yang besar, bentuk dasar sungai yang tidak teratur, serta keberadaan pulau-pulau dan tepi-tepi kering membuat pendekatan 1 dimensi terlalu menyederhanakan kenyataan. Dalam kondisi ini, komponen kecepatan melintang dan gaya Coriolis juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan model 2 dimensi yang mempertimbangkan distribusi kecepatan dalam dua arah utama dan arah melintang, serta perubahan geometri yang signifikan. Model 2 dimensi dikembangkan menggunakan grid dengan resolusi tinggi, misalnya dengan jarak grid 2hx sama dengan 2hy sama dengan 670 meter dan kedalaman h ditambah zeta sama dengan 24,2 meter. Berdasarkan kriteria stabilitas Coren-Fredsley, diperoleh batasan waktu langkah sebagai berikut. 2T lebih kecil dari 2Hx per dalam akar 2GH ditambah zeta yang menghasilkan T kurang dari 15 detik. Untuk merepresentasikan ketidakteraturan sungai secara rinci dibutuhkan sekitar 36.000 titik klik. Karena keterbatasan kapasitas komputer digunakan pendekatan semi-implisit agar perhitungan terefisien. Dalam pendekatan semi-implisit, muka air zeta dan kecepatan transversal V dihitung dengan metode stabil atau implisit, sedangkan kecepatan utama U dihitung dengan metode eksplisit. Penempatan variabel dilakukan dalam triple zeta, U, V, dan susun linear untuk efisiensi memori. Grid disusun berdasarkan indeks 1 dimensi dan diberi nomor urut dari hilir ke hulu. Model ini memungkinkan reproduksi aliran yang sangat rinci, sekaligus menghemat waktu komputasi hingga 5-10 kali dibanding metode eksplisit penuh. Lanjutan kelima, pendekatan garis pantai. Garis pantai Sungai Elbe sangat kompleks dan bentuknya berubah-ubah sehingga tidak bisa dipresentasikan secara akurat dengan grid persegi standar berukuran ratus meter. Grid semacam itu bisa saja terlalu besar hingga mencakup daratan, atau terlalu kecil hingga mengabaikan sebagian wilayah air. Untuk itu digunakan pendekatan dengan nilai koordinat grid fraksional seperti JK sama dengan 0,25, 0,50, dan 0,75 agar garis pantai dapat digambarkan lebih presisi.
Perubahan posisi titik-titik kecepatan U dan V di tepi disesuaikan meskipun jarak antara titik-titik ini dan titik batas tidak dimasuk kelas persamaan karena komponen normal kecepatan dianggap 0 di batas. Untuk menyesuaikan bentuk grid yang tidak teratur di sekitar batas, persamaan kuantitas dimodifikasi. Persamaan ini menghitung perubahan muka air berdasarkan distribusi kecepatan horizontal dan vertikal dan mencakup koreksi terhadap kedalaman yang bervariasi. Selanjutnya, konstanta L1 dan L2 digunakan sebagai faktor koreksi ketika jarak grid di batas lebih besar dari grid normal. Setiap langkah waktu dalam simulasi harus diperhatikan apakah kedalaman air titik grid masih memiliki nilai fisik yang valid atau positif. Jika kedalaman antar titik tidak diketahui secara langsung, maka digunakan pendekatan linear. Dalam kondisi khusus, jika batas tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka rumus gerakan di batas didasarkan misalnya Fp sama dengan G dikali do zeta per do X, do V per do T sama dengan minus G do zeta per do Y dikurang R dikali V dikali V mutlak dibagi H ditambah zeta. Fu sama dengan G dikali do zeta per do Y, do U per do T sama dengan minus G do zeta per do X dikurang R dikali U mutlak per H ditambah zeta. Pendekatan ini menjaga agar aliran tetap sesuai dengan hukum fisika meskipun batas sungai tidak mengikuti bentuk grid yang ideal. 6. Pemodelan banjir dan pemunculan kembali dataran sungai pasang surut. Di zona pesisir perairan dangkal seperti Sungai Elbe terjadi banjir dan munculnya kembali dataran pasang surut serta garis pantai akibat pasang surut, angin, aliran sungai, dan bentuk dasar. Area basah dan kering saling berganti secara periodik. Wilayah-wilayah ini sangat kompleks jika dilihat sebagai kontinum, tetapi menjadi sederhana saat diwakili dengan grid titik. Titik pembatas antara area basah H ditambah zeta akan lebih besar dari 0 dan kering H ditambah zeta akan kurang dari 0 bergerak sesuai dengan muka air. Namun karena nilai zeta di titik ini tidak diketahui secara pasti, maka digunakan nilai muka air dari titik grid terdekat. Perhitungan arus dilakukan hanya jika kedalaman efektif terpenuhi sesuai kondisi. Min zeta M dikali zeta M ditambah 1 akan lebih besar dari max HZM M ditambah 1 dikali HU M jika terpenuhi kedalaman aktual dihitung untuk keperluan frekuensi dan kalkulasi massa. Kedalaman efektif akan sama dengan maksimum zeta dikali M, zeta dikali M tambah 1 dikurang max dikali HZM dikali HZM ditambah 1 dikali HU dikali M. Jika tidak, kedalaman transportasi HT bisa tetap positif dan arah serta panjang aliran SN harus diperiksa. Jika SN belum mencapai jarak grid, nilainya disimpan dan dilanjutkan ke waktu berikutnya. Di sini ada gambar ini menunjukkan distribusi muka air dalam sebuah saluran dengan dasar miring pada berbagai waktu. T sama dengan 0 jam, T sama dengan 3 jam, dan T sama dengan 6 jam, dan T sama dengan 9 jam. Sumbu horizontal menunjukkan pasang saluran dalam meter, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan elevasi muka air dalam sentimeter. Setiap baris pada diagram mempresentasikan kondisi muka air pada waktu tertentu, memperlihatkan dinamika pasang surut yang mempengaruhi ketinggian air. Simbol X digunakan untuk menunjukkan level di batas terbuka atau open boundary, sementara simbol O menandai titik di mana zeta sama dengan min H, yakni titik pertemuan antara muka air dan dasar saluran yang biasanya menunjukkan area yang mulai kering. Dari gambar ini dapat diamati bahwa pergerakan titik kering dan basah berubah seiring waktu sesuai dengan naik turunnya pasang surut dan kontur dasar saluran yang miring. Selanjutnya, di gambar ini, peta ini menunjukkan lokasi 3 titik pengamatan yang diberi label A, B, dan C di wilayah Neuwerwald di bagian dari Outer Elbe. Peta ini juga menunjukkan Pulau Neuwerk yang berada di tengah wilayah pengamatan. Garis kontur pada peta menunjukkan elevasi relatif terhadap N atau normal nul, yaitu sistem referensi ketinggian di Jerman dengan tanda elevasi plus 1,0 meter, 0 meter, dan minus 2,0 meter. Titik-titik ini merupakan lokasi strategis untuk mengatur dan membandingkan data elevasi muka laut yang kemudian digunakan dalam validasi model numerik. Posisi yang berbeda-beda dari titik A, B, dan C memungkinkan evaluasi terhadap performa model pada berbagai kondisi pasang surut dan kedalaman. Lanjut, gambar ini terdiri dari 3 grafik yang memperlihatkan perbandingan antara muka laut dari hasil pengamatan measure dan hasil komputasi model.
titik A, B, dan C yang ditunjukkan sebelumnya pada gambar tadi, grafik A memperlihatkan bahwa model berhasil memproduksi amplitudo dan fasa gelombang pasang surut dengan sangat baik, menunjukkan akurasi tinggi di titik dekat laut terbuka. Pada grafik B yang menggambarkan titik lebih dekat ke arah tengah estuari, amplitudo pasang surut yang menurun dan model masih cukup akurat, namun mulai terlihat sedikit perbedaan fase. Grafik C menunjukkan hasil dari titik yang lebih dekat ke daratan, di mana kondisi pasang surut menjadi lebih kompleks dan perubahan elevasi lebih ekstrim, bahkan hingga negatif di titik ini. Terdapat perbedaan yang lebih besar antara hasil pengukuran dan hasil model, yang mencerminkan tantangan dalam memodelkan dinamika pasang surut di daerah selat dangkal atau dataran pasang surut. Lanjut yang ketujuh, perlakuan khusus terhadap gesekan dasar di perairan yang sangat dangkal. Gesekan dasar dalam aliran air sangat tergantung pada kecepatan dan kedalaman air, dan hubungan ini telah didukung oleh banyak studi. Namun di perairan sangat dangkal, terutama saat terjadi pasang surut atau gelombang badai, pemahaman mengenai tegangan dasar menjadi jauh lebih kompleks karena sifat turbulen aliran di lapisan batas dasar. Pendekatan klasik seperti model dari Unit 1997 atau Lamanda 1959 hanya berlaku terbatas. Untuk menghitung koefisien gesekan R, digunakan data dari pengukur pasang surut dan penampang lintas sungai melalui metode kubatur. Koefisien ini tidak tetap selama satu siklus pasang surut dan sangat dipengaruhi oleh bentuk geometri sungai. Ketidaksesuaian fasa antara kecepatan maksimum dan muka air maksimum dijelaskan melalui sudut fasa alfa yang berhubungan langsung dengan tegangan dasar. Hubungan ini dirumuskan dengan persamaan tau B sama dengan 2/T dikali densitas U dikali tan 2 alfa. Penerapan suku gesekan dalam skema numerik menjadi tidak stabil di air dangkal, terutama ketika H ditambah zeta sangat kecil dalam bentuk eksplisit. Skema ini menghasilkan ketidakstabilan numerik karena 1 dikurang R dikali T dikali U mutlak dibagi H ditambah zeta, nilai bisa menjadi negatif. Alternatifnya adalah bentuk implisit yang menjaminkan stabilitas tetapi tetap tidak memberikan hasil memuaskan bila kedalaman terlalu kecil. Penghilangkan suku gesekan juga menghasilkan hasil yang tidak realistis, seperti berhentinya aliran atau hilangnya massa air di model. Padahal kenyataan air tetap mengalir cepat melalui saluran sepit. Untuk mengatasi masalah stabilitas di air dangkal, koefisien gesekan dasar dimodifikasi agar menjadi fungsi dari kedalaman. Salah satu bentuk yang digunakan adalah tau B sama dengan R dikali U dikali mutlak dikali H ditambah zeta ditambah H pangkat pH1 dibagi H ditambah zeta ditambah H1 dengan parameter H0 sama dengan H1 sama dengan 1 dan nilai P biasanya 1. Pendekatan ini terbukti lebih baik dalam mempresentasikan amplitudo dan fasa di perairan dangkal. Yang kedelapan, arus sisa atau residual currents. Dalam perencanaan hidraulik, penting untuk memperhatikan arus sisa, yaitu aliran rata-rata yang tersisa setelah satu siklus pasang surut. Arus ini muncul akibat komponen non-linear seperti tegangan dasar dan adveksi. Ini meskipun kecepatan arus sisa umumnya kecil, ia berperan penting dalam transportasi massa dan partikel tersuspensi di perairan pesisir. Secara matematis, kecepatan arus sisa rata-rata dihitung dengan rumus U sama dengan 1/T integral 0 hingga T dikali U ditambah H ditambah zeta dikali dt per zeta dari 0 hingga T 1 dibagi H ditambah zeta dt. Dengan T adalah periode pasang surut, U kecepatan, H kedalaman tetap, dan zeta elevasi permukaan air. Jika diasumsikan bahwa gelombang pasang berbentuk gelombang kosinus, maka U sama dengan U0 cos dikali 2 pi T per T besar dikurang 2 pi X per L. Zeta sama dengan U0 dikali HT per L cos dikali 2 pi T per T dikurang 2 pi X per L. Dan akhirnya arus sisa dapat diturunkan sebagai U sama dengan U0 kuadrat per 2G dikali pi per HT, yang menunjukkan bahwa arus sisa sebanding dengan kuadrat dari kecepatan puncak dan berbanding terbalik dengan tinggi dan periode pasang. Di sini ada gambar 63 menunjukkan distribusi kecepatan arus sisa di muara Sungai Elbe dengan arah arus ditunjukkan oleh panah dan besar kecepatan relatif terhadap skala panah referensi 0,5 m per detik. Arus sisa terbesar tampak di wilayah selatan Cuxhaven dan utara Otterdam dengan panjang panah mendekati skala referensi mengindikasikan kecepatan mendekati 0,5 meter per detik di sekitar
Fredrickskov dan Busum. Pola arus membentuk sirkulasi melingkar yang mencerminkan adanya perputaran lokal atau eddy. Sementara itu, di bagian tengah dan hulu muara, panjang panah lebih pendek dan lebih jarang, menandakan kecepatan arus sisa yang lebih lemah. Selanjutnya, gambar 64 memperlihatkan distribusi arus sisa di sepanjang Sungai Elbe dengan panah yang menunjukkan arah dan besar kecepatan arus berdasarkan kecepatan referensi 0,5 meter per detik. Terlihat bahwa di antara Stadorsen dan Luhart terdapat arus sisa kuat yang mengarah ke hilir, konsisten dengan penjelasan sebelumnya. Di sekitar Grauroth, arah arus tidak berubah-ubah, mencerminkan pengaruh bentuk morfologi lokal atau pulau-pulau di sekitarnya. Di Kolmar, panjang panah mendekati skala referensi menunjukkan arus sisa tinggi yang sesuai dengan kemiringan muka air dan kecepatan tinggi pasang surut di wilayah ini. Sebaliknya, di wilayah antara Glogstad dan Bransbattle, panah lebih pendek dan jarang, menandakan kecepatan arus sisa yang rendah, selaras dengan karakteristik zona kekeruan dan konsentrasi partikel torspensi yang tinggi. Selanjutnya yang ke-9, penerapan penyempurnaan grid dan grid tak beraturan. Pada area dengan topografi kompleks, penggunaan grid kasar tidak cukup merepresentasikan fitur penting seperti saluran sempit atau lokasi pengukuran. Salah satu solusinya adalah menggunakan grid tak beraturan, di mana ukuran grid lebih kecil di area penting dan lebih besar di luar area tersebut. Pendekatan ini menggunakan deret Taylor untuk mendekati turunan seperti Fx1 sama dengan Fx2 dikurang alpha do F per do X dikali H1 ditambah alpha kuadrat dibagi 2 dikali do kuadrat F dibagi do X kuadrat dikali H kuadrat. Fx3 sama dengan Fx2 ditambah alpha do per F H2 ditambah alpha kuadrat per 2 dikali do kuadrat F per do X kuadrat dikali H2 kuadrat, dan menghasilkan pendekatan turunan pertama Fx3 dikurang Fx1 dibagi H1 ditambah H2 akan sama dengan do F per do X. Namun perubahan mendadak dari grid halus ke kasar dapat menyebabkan gangguan aliran. Untuk mengatasi ini digunakan spread kubik di mana titik-titik grid harus ditempatkan di antara titik grid kasar. Pada zona transisi, nilai turunan dihitung dengan rumus orde kedua seperti do F per do X sama dengan H1 dibagi H2 dalam kurung H1 ditambah H2 dikali Fx3 dikurang H2 per H1 dalam kurung H1 ditambah H2 dikali Fx1 ditambah H2 per H1 dibagi H1 dikali H2 dan dikali Fx2. Rumus ini menjaga stabilitas dan akurasi model pada area transisi antara grid kasar dan halus. Yang ke-10, beberapa hasil dari kesimpulan yang diperoleh dari model bersarang di Laut Utara. Model pertama kali diuji di wilayah Germansbeek dengan langkah grid 2H sama dengan 37 km. Berdasarkan model klasik Laut Utara oleh Hansen, hasil perbandingan dengan data observasi menunjukkan selisih maksimum fase hanya sekitar 20 menit dan amplitudo hingga 15 cm yang menunjukkan kecocokan tinggi dan membuka peluang penerapan lebih lanjut dalam rekayasa pesisir. Melalui penyempurnaan grid, model memungkinkan untuk memasukkan rincian topografi dasar laut, garis pantai, serta bangunan teknik pantai yang direncanakan. Hal ini dapat dilakukan jika area cekungan yang dianalisis dipisahkan dengan batas-batas yang telah ditentukan dari hasil perhitungan sebelumnya. Untuk menangkap dinamika rinci di Sungai Elbe, sistem grid disusun secara bersarang dalam 4 tahap. Grid kasar 37 km diperhalus bertahap hingga mencapai resolusi 457 meter di area sungai, sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 68. Gambar 68 ini menggambarkan penerapan grid bersarang dalam pemodelan numerik Laut Utara hingga Sungai Elbe. Grid disusun secara bertingkat dari luar ke dalam dengan resolusi yang semakin halus menuju wilayah pesisir dan sungai untuk meningkatkan penelitian simulasi. Area 1 merupakan wilayah Laut Utara dengan resolusi paling kasar yang digunakan untuk menggambarkan dinamika arus skala besar di cekungan terbuka. Area 2 mencakup wilayah Germansbeek bagian barat daya Laut Utara dengan resolusi delta L sama dengan 12.333 meter yang memungkinkan analisis arus lebih rinci di dekat pantai Jerman. Sedangkan di area 3 yaitu sebagian selatan Teluk Jerman, resolusinya ditingkatkan lagi menjadi delta L sama dengan 4.111 meter untuk fokus pada dinamika aliran menjelang muara.
Selanjutnya, area 4 mewakili wilayah muara Sungai Elbe menggunakan grid resolusi tinggi delta L sama dengan 1370 meter untuk menangkap interaksi antara arus laut dan masuknya air tawar dengan delta L sama dengan 457 meter untuk menangkap dinamika aliran rinci di sungai. Terutama di sekitar Siemenshof, struktur grid bertingkat ini memungkinkan model numerik menggambarkan pencampuran air, pembentukan pusaran, serta variasi morfologi dan aliran di wilayah-wilayah penting secara lebih akurat. Pendekatan ini menjembatani kebutuhan akan cakupan luas dan detail lokal dalam simulasi laut dan pesisir. Yang ke-11, contoh-contoh penerapan model numerik hidrometrik dalam rekayasa pesisir. Model numerik hidrodinamik yang digunakan dibangun dari persamaan gerak dan kontinuitas, memungkinkan evaluasi pengaruh struktur seperti pecah gelombang terhadap pola arus, muka air serta interaksi dengan morfologi pantai. Model laut utara digunakan sebagai dasar dengan penyempurnaan grid yang signifikan di wilayah perairan dangkal termasuk muara-muara dan garis-garis pantai yang kompleks, sehingga dapat mempresentasikan fenomena seperti pembanjiran dan pengeringan dataran pasang surut secara realistis. Studi kasus utama dilakukan di sekitar Pulau Wangrugi dengan fokus pada pengaruh pencak gelombang. 3 skenario diuji. Model 1, kondisi aktual. Model 2, pemecah gelombang ditinggalkan ke NN ditambah 1,50 M. Dan model ketiga, pemecah gelombang dipendekkan 50%. Penelitian ini mendapati bahwa perubahan bentuk dan ukuran struktur signifikan mempengaruhi pola arus pasang surut, distribusi kecepatan dan posisi titik pembelokan aliran utama. Misalnya, pada model 2 titik belok arus berpindah sejauh 3.500 meter ke timur, sedangkan pada model 3 bergeser 1.000 meter ke barat. Hasil ini menunjukkan bahwa peninggian struktur menghasilkan arus panjang sejajar pantai yang lebih kuat dan arus surut yang lebih lemah, meningkatkan transportasi sedimen sejajar pantai. Penerapan model ini memerlukan pertimbangan teknis awal. A. Penentuan luas wilayah model agar batas terbuka tidak dipengaruhi struktur. Yang B. Pemilihan resolusi grid sesuai dengan morfologi lokal. Yang C. Penyempurnaan grid di area kritis hingga jarak antar titik 51 M. Yang ke D. Penyesuaian langkah waktu agar sesuai stabilitas numerik, yaitu 3 detik 14.900 langkah per siklus pasang. Dan yang E. Pemilihan periode pasang yang tidak terganggu angin, serta penggunaan nilai batas dari model induk laut utara. Dengan pendekatan ini, perubahan dinamika aliran akibat struktur teknik dapat direproduksi dengan baik, meski ada keterbatasan dalam kesesuaian kuantitatif untuk kecepatan arus. Contoh kedua dalam penerapan model ini adalah di Sungai Elbe, khususnya di sekitar Swartonsee. Penelitian ini membandingkan 4 skenario model 81 sampai 89 terkait timbunan material hasil pengerukan. Pengaruhnya terhadap kecepatan arus, pola aliran, dan muka air sangat nyata. Perubahan seperti peningkatan kecepatan hingga lebih 1 meter per detik, pembentukan pusaran, serta perubahan fase pasang mencerminkan sensitivitas sistem terhadap intervensi teknis. Kenaikan muka air pasang hingga 14 cm di area tertentu, dan perubahan arah arus hingga 45 derajat menegaskan bahwa tindakan konstruksi lokal dapat memiliki dampak besar secara regional. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan saya kali ini. Bila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.